Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-37 dan 38. Demikian bunyi firman Allah. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kalau kita perhatikan ayat firman Allah ini, bahwa sesungguhnya ada masa depan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah bahwa perhatikanlah orang jujur. Perhatikanlah orang yang tulus dan yang suka damai, di dalamnya ada masa depan. Tetapi masa depan orang fasik dilenyapkan oleh Tuhan. Tinggal kita memilih mana yang kita pilih. Hari-hari ini kalau kita melihat, rasa-rasanya masa depan nggak ada. Tetapi firman Allah menjamin bahwa akan ada masa depan bagi orang yang tulus. Haleluya. Bagi orang yang jujur. Bagi orang yang suka damai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang sedang mencari bagaimana masa depanku, bagaimana masa depan keluargaku, bagaimana masa depan usahaku. Malam hari ini firman Allah mengajar kita, di dalam Tuhan, di dalam Yesus akan ada masa depan. Mungkin kita sedang belajar, mungkin kita sedang melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau kita kerjakan dengan ketulusan hati kita, maka kita akan lihat masa depan itu. Kita harus jaga masa depan dengan apa? Dengan ketulusan hati kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus dengan ketulusan. Mulai dari dalam hati. Kita belajar sedikit dari Kejadian pasal yang ke-20, ya. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Raja Abimelek adalah raja yang suci. Tulus hatinya ketika Abraham dan Sarah datang bersama-sama di tempat Abimelek. Mereka berkata, "Kami bukan suami istri, ini adalah saudaraku." Makanya waktu malam-malam setelah dia menghampiri, ya, adapun dikatakan ayat keempat, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau mau membunuh bangsa yang tak bersalah?" Sebab Tuhan marah ketika dipanggil Sarah oleh Raja Abimelek. Kehadiran Abraham dan Sarah membuat ada celah untuk berbuat dosa. Tetapi kita lihat Tuhan begitu menjaga ketulusan dari Raja Abimelek. Dia jaga. Sehingga dalam mimpi dia datang kepada Abimelek.
supaya jangan dia berbuat dosa. Tuhan aja jaga ketulusan daripada Abimelek, supaya jangan ia jatuh di dalam dosa. Mari kita juga menjaga kehidupan kita. Kita melakukan segala sesuatu dengan kejujuran hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat masa depan itu, masa depan yang orang berkata gilang gemilang itu, kalau kita hidup tulus, kita tulus mulai dari mana? Dari rumah tangga. Kita tulus dari mana? Dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semoga jemaat Tuhan, pendengar firman Allah, supaya kita hidup tulus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hidup jujur. Di mana-mana, kemanapun kita mencari pekerjaan dibutuhkan. Orang butuhkan apa? Seorang yang jujur. Tidak mungkin kita bisa jujur kepada orang lain kalau tidak dimulai dari Tuhan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal pasal yang ke-23, Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sungguh masa depan ada dan tidak akan hilang. Karena apa? Karena kehidupan kita meliputi kejujuran. Ada kejujuran dalam kehidupan kita. Baik dalam kita mengelola keuangan, baik di saat kita bekerja dan usaha, dengan kejujuran kita akan melakukannya. Maka di sanalah ada masa depan. Haleluya. Saya berdoa supaya anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, punya masa depan. Karena apa? Karena hidup dengan jujur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau lihat Amsal pasal yang ke-14, Amsal 14 ayat ke-11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Seperti kulit anggur, dia akan mekar dan mengembang. Usaha yang sedikit akan mengembang dan mengembang. Karena apa? Di dalamnya ada kejujuran. Makanya kita pertanyakan kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa berkembang, mungkin tidak ada kejujuran dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin firman Allah masih hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bahkan firman Allah itu ada nyawanya di dalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pengen atau rindu masa depan kita, orang berkata gilang gemilang, hendaklah tulus kehidupan kita. Hendaklah hidup kita jujur. Yang ketiga adalah hidup dengan suka damai. Haleluya.
Orang yang suka damai, maka masa depannya akan ada. Saya coba lihat di dalam peristiwa ya antara Abraham dan Lot. Saya mulai bacakan ayat yang kelima. Dikatakan di sana, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perselisihan antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, dan jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Abraham suka damai. Kita rindukan hidup kita, baik di tengah-tengah keluarga, suka damai. Menjadi kesukaan kita ada damai dalam keluarga. Dan saya yakin kalau ada damai dalam keluarga, ada damai dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pribadi kita, maka semuanya di dalamnya saya katakan bahwa ada masa depan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Abraham gak mau bertengkar dengan Lot. Dia berkata, mari kita pisahkan diri kita. Kita akan berpisah. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Tapi kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot memilih lembah Yordan yang sementara akan dilenyapkan. Bagi Abraham gak jadi masalah. Setelah mereka berpisah, apa kata firman Allah kepada Abraham? Dikatakan di sana, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, pandang. Tuhan berkata kepada dia, pandanglah sekelilingmu, utara, selatan, timur dan barat. Sebenarnya lembah Yordan itu milik Abraham sebenarnya, tapi dipilih oleh si Lot ponakannya. Tapi Tuhan tetap bertanggung jawab. Dia buat masa depan Abraham gilang gemilang. Itu sebabnya dia berkata, aku akan berikan hal itu kepadamu, kepada keturunanmu. Dia berfirman. Tetapi kepada Lot, Tuhan tidak berfirman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau pengen ada masa depan hidup kita, yang pertama kita harus tulus. Yang kedua, kita harus jujur. Dan yang ketiga, kehidupan kita harus hidup suka damai. Di balik kesukaan kita untuk berdamai, maka di sanalah berkat Allah tercurah dan mengalir dalam kehidupan kita.
Orang mau berkata sekarang ini orang berkata bahwa ini kehidupan semakin susah. Tidak ada masa depannya. Apapun yang kita buat dan kita lakukan, rasa-rasanya tidak ada harapan. Tetapi firman Allah berkata, hidup orang tulus, hidup orang jujur, dan hidup orang yang suka damai, maka di dalamnya ada masa depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Perhatikan firman Allah ini agar menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Kita akan berjalan, pasti ada masa depan. Baik keluarga, anak-anak kita, masa depan keluarga, bahkan masa depan bisnis sekalipun, pasti ada. Sebab hidup kita dipenuhi dengan ketulusan. Apakah masih tulus, jujur, suka damai? Saudara yang akan bisa menjawabnya. Yang menentukan masa depan adalah kehidupan kita, perilaku kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Haleluya. Amin.